Oke, baik semuanya. Selamat sore Bapak Ibu. Berjumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Gimana Bapak Ibu puasanya hari ini? Masih semangat ya? Untuk di Jakarta kita akan buka nanti kurang lebih 2 jam lagi. Jadi sambil menunggu buka puasa, yuk kita membahas sedikit mengenai manfaat dari cocoa flavanol. Nah, salah satunya untuk fungsi gagal ginjal. Seperti biasa, nanti Dokter Indah akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat. Jika ada yang ingin memberikan testimoni, bisa langsung menuliskan ceritanya sedikit di kolom chat, atau bisa ketik Mbak Diana, saya mau memberikan kesaksian atau testimoni. Baik, kalau begitu saya langsung panggil saja ya, Dokter Winda. Halo dok. Halo, Halo dokter. Oke, untuk materinya sudah siap ya dok ya? ya sudah siap. Sudah muncul ya dok? Ya, Oke, sebentar. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Dokter Winda. oke, thank you Diana. Hai, gimana nih hari ini? Puasanya udah makin dekat liburan ya, nggak berasa ya? Kayaknya jangan-jangan udah mulai pada males nih. Ya enggak? Ya, sekarang tuh udah makin mendekati waktunya berlibur ya. Apalagi sekarang kita akan udah mulai boleh ya mudik lebaran. Jadi setelah udah berapa tahun nih nggak rasain lebaran bareng keluarga, nggak pulang kampung, akhirnya dibolehkan juga. Jadi pasti pada nggak sabar ya kan? Negara Tapi nggak Panjaitan apa, kamu tuh, BH. Panjaitan, ini juga Panjaitan dia ini. siapa itu? Iya. Jadi nggak apa-apa. Buat yang Iya, masih iya. semangat nih, ya, yang masih semangat untuk belajar, kita belajar lagi hari ini ya. Hari ini kita mau belajar topiknya adalah tentang gagal ginjal. Siapa yang udah tahu? Yuk kita belajar. Slide. Nah, sebenarnya apa sih yang disebutkan dengan gagal ginjal? Gagal ginjal itu adalah suatu kondisi di mana kita punya ginjal itu dia tidak bisa melakukan tugasnya, yaitu menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan. Sehingga akibatnya racun-racun atau cairan-cairan berbahaya yang seharusnya dibuang dari dalam tubuh kita, itu malah cenderung tetap tersimpan di dalam tubuh, dan ini bisa fatal kalau nggak segera diobati. Karena bayangin aja ya, racun yang bertumpuk terus-menerus dalam tubuh kita, ini malah bisa beresiko membuat kita keracunan. Slide. Nah, fungsi ginjal sebenarnya apa aja sih, gitu ya? Fungsi ginjal kita yang utamanya itu adalah untuk mengatur kadar bahan kimia dalam tubuh, di mana bahan kimia ini nanti akan mempengaruhi fungsi dari jantung dan juga otot kita, supaya dia bisa bekerja dengan baik. Kalau seandainya kita punya kadar yang tidak seimbang, kadar kimiawi tidak seimbang dalam darah kita, ini akan mempengaruhi kerja otot-otot di dalam tubuh, terutama otot jantung. Ya, sehingga ini bisa berakibat yang berbahaya. Selain itu juga dia bisa membantu untuk mengatur tekanan darah, karena di ginjal kita itu ada namanya kelenjar adrenal. Nah, namanya juga sudah adrenal ya, mungkin teman-teman familiar dengan adrenalin, ya kan? Nah, adrenalin ini kan biasa kalau kita ngomongin adrenalin itu identik dengan tekanan darah yang meningkat, denyut jantung yang meningkat juga, ya kan? Nah, itu karena memang pengaruh dari si
kelenjar adrenal kepada fungsi jantung dan tekanan darah. Jadi memang sini akan berperan sekali dalam mengatur tekanan darah kita. Kalau kita punya tekanan darah yang nggak stabil, seperti contohnya tekanan darah tinggi, nah ini berarti masalahnya terutama adalah pada kelenjar adrenal di atas dari si ginjal kita. Slide. Lalu juga selain itu, ginjal itu juga punya fungsi dalam memproduksi zat yang punya jenisnya itu seperti vitamin D, di mana ini akan bermanfaat nanti untuk menjaga kesehatan tulang kita. Selain itu juga dia akan berperan dalam memproduksi hormon glikoprotein yang biasa kita sebut sebagai eritropoietin. Nah, eritropoietin ini adalah suatu zat yang nanti gunanya adalah sebagai salah satu bahan utama dalam membentuk sel-sel darah merah atau eritrosit. Nah, jadi nih kalau buat teman-teman nih yang kurang darah merah, ya, kurang eritrositnya rendah, hati-hati jangan-jangan ada masalah pada eritropoietinnya di ginjalnya. Mungkin eritropoietinnya kurang, sehingga kekurangan bahan baku untuk memproduksi eritrosit. Slide. Nah, sekarang kok bisa sih kita tuh kena gagal ginjal? Nah, sebenarnya seringnya gagal ginjal ini justru disebabkan karena penyakit utama. Jadi gagal ginjal itu bukan penyakit utama, justru dia hanyalah komplikasi. Kebanyakan dia adalah komplikasi dari penyakit utama. Jadi penyakit utamanya sendiri, seperti contohnya adalah diabetes. Jadi kalau teman-teman yang punya penyakit diabetes itu punya resiko terkena gagal ginjal sebagai komplikasinya. Selain itu juga bisa karena penyakit autoimun. Nah, kita tahu nih kalau autoimun itu sebenarnya ada banyak banget ya jenis-jenis penyakit autoimun, tergantung dari organ mana yang diserang. Nah, salah satunya adalah gagal ginjal. Ya, gagal ginjal itu bisa menjadi salah satu komplikasi dari penyakit autoimun. Selain itu juga bisa akibat dari tekanan darah yang tinggi atau hipertensi, atau adanya peradangan pada pembuluh darah, atau memang ada masalah pada ginjalnya sendiri. Seperti contohnya, mungkin ginjalnya ada kena infeksi, ya, atau mungkin ada polikista pada ginjal, atau juga mungkin memang kebetulan nih, sedang ada banyak sekali logam atau racun di dalam tubuh. Seperti contohnya kondisi-kondisi keracunan. Ya, itu bisa menyebabkan kondisi gagal ginjal. Slide. Nah, gejalanya seperti apa? Sebenarnya untuk gejala gagal ginjal ini itu seringkali baru kita rasakan nanti kalau seandainya dia sudah parah banget ginjalnya. Kerusakan pada ginjal itu udah parah banget, baru mulai timbul gejala-gejala ini. Biasanya kalau kerusakan pada ginjal kita itu belum parah, itu tuh gejala-gejalanya itu nggak ada justru ya. Masih belum timbul. Jadi cenderung kita itu tidak berantisipasi kalau kita ternyata sudah mulai ada masalah pada ginjal. Itu disebut sebagai silent killer gitu ya, atau mungkin bukan silent killer ya, tapi organ yang paling silent gitu. Jadi ibaratnya tuh dia nggak kelihatan apakah punya masalah atau enggak, karena itu dia akan baru kelihatan punya masalah yang berat kalau seandainya sudah rusak sekali ginjalnya. Sudah di bawah 20% fungsinya, baru dia timbul gejalanya. Gejalanya apa saja? Mulai dari sering buang air kecil, tapi bukan pada siang hari, melainkan pada malam hari. Ya kalau siang-siang kita lagi aktivitas, kita jadi banyak kencing, ya wajar ya, mungkin kita banyak minum. Nah, tapi kalau malam, itu kan kita tidur. Nah, harusnya kita kan tidak tidur sambil minum, ya kan? Jadi seharusnya kita tidak banyak buang air kecil. Nah, di sini kalau kita punya masalah pada gagal ginjal, kita akan sering buang air kecil, terutama pada malam hari, sampai terbangun lagi enak tidur, kebangun untuk buang air kecil. Hati-hati, ini salah satu gejala dari gagal ginjal. Nah, selain itu juga ada juga kulit gatal, ya. Terus juga bisa juga ditemukan pada urin itu ada darah atau protein. Nah, ini juga harusnya nggak boleh, karena harusnya darah dan protein itu diserap kembali ke dalam tubuh. Nah, kalau loss dia sampai keluar ke urin, artinya ginjalnya itu, fungsi filter pada ginjal itu sudah mulai menurun atau sudah mulai ada lubang-lubangnya, sehingga ada beberapa zat yang harusnya tidak boleh keluar malah jadi keluar. Terus juga ada juga kita bisa mengalami yang namanya kram otot atau kejang otot, yaitu ya akibat ketidakseimbangan dari zat-zat kimia di dalam tubuh.
gitu ya. Terus habis itu kita juga bisa mengalami kehilangan berat badan, tapi bukan karena diet. Ya, kalau kita diet kehilangan berat badan ya happy dong ya, berarti kan dietnya berhasil. Nah, ini enggak. Kita padahal nggak diet, tapi berat badannya turun gitu ya, dan ini biasanya turunnya juga cukup drastis. Nah, ini hati-hati juga, jangan-jangan ada masalah pada ginjal. Lalu juga kita juga biasanya juga ada kehilangan nafsu makan, bahkan mual dan muntah. Nah, ini juga termasuk salah satu ciri-ciri keracunan akibat tadi ya, racun-racun yang harusnya dibuang dari dalam tubuh malah nggak terbuang. Akibatnya menumpuk dan racunnya makin banyak, sampai di tahap tertentu itu bisa mengganggu metabolisme sehingga timbullah rasa mual dan muntah dan akhirnya kita hilang nafsu makan. Lalu biasanya kita juga gangguan tidur ya, yaitu ya karena kebangun harus kencing ya. Terus juga kita biasanya ngerasanya tuh lebih lelah dan juga lemah. Dan juga biasanya sudah mulai menurun nih ketajaman mental, sehingga kita sudah mulai kayak hilang konsentrasi gitu, hilang alertness gitu, awareness terhadap lingkungan kita. Nah, selain itu juga biasanya tekanan darahnya juga nggak stabil ya, seperti tinggi sekali gitu ya tekanan darahnya, dan susah dikontrol bahkan dengan obat tekanan tensi. Lalu juga ada juga penumpukan cairan, di mana seenggaknya ini akan membuat pembengkakan pada area-area tertentu, terutama area yang posisinya di bawah, seperti pada kaki, pergelangan kaki, juga pada tangan. Lalu kita juga bahkan bisa juga nih ngerasa sesak ya di dada, akibat karena ada cairan yang menumpuk di sekitar jantung. Dan juga pada pria itu bisa mengalami disfungsi ereksi. Slide. Nah, pada dasarnya seperti tadi yang saya katakan, gagal ginjal ini kan gejalanya sebenarnya nggak langsung timbul ya, kecuali kita sudah berat banget baru muncul deh tuh gejala-gejala gagal ginjal. Nah, makanya kalau sekarang nih kita belum merasakan gejala-gejala tersebut, paling penting adalah lebih baik kita cegah sebelum nanti keburu udah rusak banget ginjal kita. Caranya gimana? Yaitu utamanya adalah dengan mengurangi beban pada ginjal tersebut. Caranya yaitu ya mengurangi zat-zat racun berbahaya yang berpotensi masuk ke dalam tubuh kita, seperti dengan menghindari merokok, menghindari minuman keras. Lalu yang biasanya kita lebih makan sembarangan, lebih sehatlah makannya, ya diatur pola makan yang lebih sehat. Lalu juga kita juga bisa membantu juga dengan olahraga yang teratur. Kenapa? Karena kalau kita olahraga teratur, itu kita punya tekanan darah juga lebih bagus, sehingga itu akan memperingan juga kerja ginjal dalam memfilter darah kita. Lalu kalau seandainya nih kita terpaksa harus minum obat, ya, nah bukan nggak boleh kita minum obat, tetap boleh minum obat. Tapi kalau kita minum obat, jangan lupa baca petunjuk obatnya. Jangan asal-asal minum obat tanpa mendapatkan efek terapinya. Dan juga dijaga dan diwaspadai kalau umpamanya kita punya potensi terkena diabetes. Ya, slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita, yaitu Cocoa Flavanol Original dan Sweet, lalu Cocoa Flavanol DTM with L-arginine, dan juga Flavanol Man. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavonoid, ya, flavonoid ini sendiri dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, kalau kita ngomongin polifenol, ini arahnya jadi ke antioksidan, di mana memang dari hasil penelitian, kandungan flavonoid yang tinggi terutama pada kokoa, itu terbukti dapat menjaga fungsi dari kardiovaskular kita, di mana kalau kita konsumsi, itu dalam jangka pendek itu kita akan mendapatkan manfaat jangka pendeknya, yaitu dilatasi pembuluh darah atau pelebaran pada pembuluh darah kita, sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Nah, tapi kalau kita rutin konsumsinya, itu kita akan mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi tentunya nggak gampang untuk mendapatkan manfaat ini, karena flavanol pada kokoa ini cukup fragile gitu ya, cukup rentan, sehingga dia itu gampang rusak kalau seandainya metode ekstraksinya nggak tepat. Slide. Nah, kalau pada kasus gagal ginjal, gimana nih kita kalau mau terapi dengan Cocoa Flavanol? Nah, biasanya teman-teman yang mengalami gagal ginjal itu kan melakukan terapi hemodialisa atau cuci darah.
Nah, cuci darah ini gunanya adalah untuk menggantikan fungsi ginjal dalam menyaring darah, ya kan? Jadi biar si ginjalnya nggak bisa ngerjain saring-saring darah, mesin hemodialisa yang akan menggantikan. Nah, cuman masalahnya hemodialisa ini, proses ini itu bisa menyebabkan kita punya hemoglobin itu jadi lepas dengan oksigennya, terlepas dari oksigen, sehingga si hemoglobin kita itu jadi ibarat kata itu jadi jomblo gitu ya, sehingga dia akan berusaha mencari kompartemen lain atau molekul lain untuk dia ikat. Nah, seringnya yang diikat oleh hemoglobin ini adalah nitric oxide. Nah, yang jadi masalah adalah kalau nitric oxide-nya diikat oleh hemoglobin, akibatnya nitric oxide jadi nggak bisa kerja dalam membuat pembuluh darah kita jadi elastis. Akibatnya kita punya pembuluh darah, terutama teman-teman yang mengalami gagal ginjal, itu jadi lebih kaku. Jadi akibatnya berpotensi untuk aliran darah yang tidak lancar. Dan selain itu juga ada beberapa penelitian ya, di mana di sini subjeknya itu usia rata-ratanya 65 tahun, di mana mereka juga melakukan hemodialisa 3 kali seminggu. Ternyata dengan diberikan terapi pemberian flavanol 900 mg setiap hari selama 30 hari, itu terjadi perbaikan kepada aliran darahnya sebanyak 53%. Jadi yang tadinya aliran darahnya nggak lancar akibat kurang nitric oxide, sekarang aliran darahnya jadi bisa lebih lancar sebanyak 53% dengan terapi 900 mg flavanol 30 hari, atau itu setara kira-kira 15 gram cocoa flavanol original. Slide. Nah, selain itu juga kita memiliki kandungan L-arginine, di mana L-arginine ini merupakan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk membentuk protein. Nah, tapi karena dia esensial, kalau tubuh kita butuh, itu kita nggak bisa produksi sendiri, sehingga diambil harus dari luar. Nah, kita bisa temukan biasanya pada daging merah, daging ayam, daging ikan, atau boleh juga pada produk olahan susu, telur, kacang kedelai, gandum putu, ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Nah, yang unik di sini adalah arginine itu tidak hanya sekedar untuk membentuk protein, tapi ternyata dia sendiri bisa berubah menjadi nitric oxide, di mana itu bisa menggantikan peran nitric oxide yang harusnya diproduksi oleh pembuluh darah dalam membuat pembuluh darah kita lebih lancar. Nah, ini sangat bagus banget nih bagi teman-teman yang punya pembuluh darah itu udah terlalu rusak, di mana sudah distimulasi pun pembuluh darahnya untuk memproduksi nitric oxide itu tetap nggak sanggup. Ya, jadi peran itu masih bisa digantikan sementara oleh arginine sampai nanti akhirnya kalau pembuluh darahnya sudah lebih baik, bisa memproduksi nitric oxide-nya secara alami sendiri. Nah, selain pelepasan hormon seperti hormon buatan diabetes dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, untuk metode ekstraksi flavanol kita ini, itu bahkan sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut, karena memang metodenya berbeda dari coklat pada umumnya. Kalau coklat pada umumnya, itu karena demi untuk mempertahankan supaya aromanya enak, terus rasanya enak. Nah, prosesnya ini itu malah bisa merusak flavanolnya sendiri. Nah, sedangkan metode yang digunakan oleh Barry Callebaut itu berbeda, di mana di sini fokusnya adalah untuk mengekstrak flavanol murni di dalam kakao. Dan metode yang mereka gunakan ini, itu ternyata terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanol alami dari kakao tersebut. Dan ini sudah dipatenkan sehingga di dunia hanya Barry Callebaut yang bisa menggunakan metode ini. Slide. Lalu kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita bahwa cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik kepada aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi cocoa flavanol original atau sweet cukup 3-5 gram sehari. Buat yang mau pencegahan ya, atau mau buat maintenance sehari-hari bisa. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah terkena
gagal ginjal atau bahkan sudah hemodialisa, cuci darah, itu bisa mengkonsumsinya 15 gram setiap hari. Atau bisa juga mengkonsumsi flavonol DTM with L-arginine, 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Dan bagi teman-teman yang kebetulan juga sudah sudah cuci darah, ya, gagal ginjal dengan cuci darah, mau minumnya DTM juga boleh konsumsinya 3 saset per hari. Slide. Thank you and stay healthy. Baik, terima kasih Dokter Winda. Nah itu ya Bapak Ibu ya, Forever Healthy Indonesia tentunya sudah menyediakan atau menyiapkan kokoa yang memang untuk penderita penyakit ginjal. Karena seperti yang kita tahu ya, yang tadi dokter ini juga katakan, penyakit ginjal ini ada batasan pada cairan, jadi memang konsumsinya harus berbeda, yaitu bisa dikonsumsi yang DTM. Oke, baik. Sebelum saya bacakan pertanyaannya dok ya, karena di sini juga belum ada pertanyaan ya dok ya. Di sini dari Bekasi, kemudian dari Samarinda, Pak Ote. Halo Pak Ote. Kemudian Pak Hendra juga dari Bekasi. Oke, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Namun saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu adalah nomor FHI Medical Consultant. Di hari Senin sampai Jumat Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi di nomor 0878 1706 6067. Jika Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas mengenai produk, anjuran konsumsi atau penyakit-penyakit yang lain bisa langsung melakukan konsultasi bersama Dr. Winda. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan Telegramnya FI Official untuk mengetahui informasi mengenai promo dan juga acara yang FI berikan untuk Bapak Ibu. Kemudian kita ada promo sampai dengan tanggal 30 April nanti, Power of Silver Month, dengan mendaftarkan Silver ya 100 CV, Bapak Ibu bisa mendapatkan akses untuk mendaftarkan member baru dan mendapatkan bonus input ya. Nah, untuk besok kita ada acara ya Bapak Ibu, Business Preview dan Recognition of the Start. Hari ini untuk besok spesial banget karena juga kedatangan Direktur Berry Callebaut Cocoa Asia Pasifik, yaitu Bapak Albert Low, di hari Jumat 22 April jam 2 siang di Jakarta Design Center, di Sleepy ya Bapak Ibu ya, dan juga ada pembicaranya Bapak Adam, Bapak Ali Budiman, dan juga MC-nya Bu Meliani. Jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu ya acaranya untuk besok. Datang, insya Allah. Oke, ditunggu kedatangannya Bu. Bisa datang. Oke, itu dia acara-acaranya Bapak Ibu ya. Besok itu acaranya luar biasa sekali. Mungkin jika Bapak Ibu ada yang masih bingung nih, apa sih perbedaan kokoa yang dari Forever Healthy dan juga kokoa yang ada di pasaran? Nah, kita akan menemukan jawabannya besok siang jam 2. Oke, pertanyaannya dok ya dari Ibu Ulfa Zuhra. Hai dok, mau tanya, kalau sedang sakit pinggang sampai susah bangun itu berapa kali satu hari kita konsumsinya dok? Terima kasih. Oke, nah kalau ini kan sakit pinggang sampai susah bangun, biasanya sih ini sebenarnya masalahnya kepada tulang belakang. Ya, mungkin bisa jadi sudah mulai ada pengapuran, biasanya sih seperti itu ya, atau mungkin ada riwayat sebelumnya pernah jatuh terduduk gitu, bisa macam-macam sih. Tapi biasanya sih ini kenanya lebih karena masalah pada tulang belakang. Nah, itu boleh mengkonsumsinya 10 gram setiap hari untuk yang original.
Nah, kalau untuk yang sweet itu bisa konsumsi 15 gram sehari, atau bisa juga untuk yang konsumsi DTM bisa konsumsinya 2 saset per hari. Nah, nanti itu coba dulu konsumsi selama 2 minggu, nanti evaluasi, bisa jadi nih akan ada beberapa reaksi yang akan dirasakan ya, bisa terasa malah makin nyeri, atau malah bisa rasanya itu malah jadi lebih enak. Nah, ini bisa bervariasi tergantung nanti kerja pada tubuh ibu sendiri. Nanti dia akan dilihat apakah perlu, biasanya itu akan tergantung pada proses detoksifikasinya ya. Jadi kadang-kadang umpamanya kalau punya proses detoksifikasi bagus selama ini, berarti nanti biasanya rasanya lebih ringan. Tapi kalau selama ini proses detoksifikasi jelek, biasanya di awal konsumsi itu akan dipaksa detoks dulu dan itu rasanya biasanya kurang nyaman. Tapi nggak perlu khawatir, memang harus dibersihin dulu, baru lebih gampang untuk nanti diperbaiki. Nah, tapi di situ palingan nggak apa-apa nih, umpamanya dosisnya kalau memang nggak kuat seperti dosis tadi yang saya infokan, itu bisa diturunkan dulu aja dosisnya, pelan-pelan. Dan boleh juga dikombinasi dengan obat nyeri kalau seandainya dirasakan nyeri, ya. Jadi nggak ada masalah kokloflavanol dikombinasi dengan obat kimia. Jadi nggak perlu takut. Gitu. Nanti lama-lama itu akan bisa, setelah bersih proses detoksifikasinya, nanti baru lebih mudah untuk nanti proses recovery-nya. Dan nanti selanjutnya dosisnya boleh di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Ya. Wassalam. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Ada Bu Yani dari Tapi itu Cimahi. ayo, Halo, Bu Yani. Selanjutnya dari Ibu Sutiani Lukman, ya. Menurut dokter, ginjalnya sudah rusak. Apakah bisa sembuh dengan flavanol? Oke, nah ini akan tergantung. Pada dasarnya proses recovery, proses yang kita katakan sembuh adalah proses recovery tubuh kita. Recovery dari yang awalnya tidak normal kembali menjadi normal. Nah, proses recovery itu akan tergantung kepada tubuh masing-masing seberapa cepat proses recovery-nya. Seberapa kuat kerja dari sel-sel tubuhnya untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Gitu. Nah, di sini flavanol perannya adalah untuk supportnya. Ya, tapi akan kembali adalah kepada tubuh masing-masing. Nah, ini akan tergantung nih biasanya usianya berapa. Semakin tua, semakin banyak usianya, memang proses recovery-nya pada dasarnya secara sel itu sudah lebih lambat. Jadi memang di support pun tetap akan lambat gitu ya. Tapi kalau seandainya mungkin pasiennya masih lebih muda, yang pada dasarnya mungkin sel-sel masih cukup aktif berecovery, itu lebih akan bisa hasilnya lebih cepat dirasakan gitu ya. Tapi tetap tidak bisa cepat ya. Jangan lupa tidak bisa cepat, tidak ada yang instan. Ya. Nah, ginjalnya untuk jadi rusak pun itu kan proses yang panjang, bertahun-tahun gitu. Jadi untuk kesembuhannya juga jangan diharapkan hanya 1 bulan langsung sembuh ya. Karena seringnya begitu, ya 1 bulan sembuh atau 1 pouch sembuh, nggak bisa ya. Karena itu kan kerusakannya sudah berat. Jadi kita butuh lebih banyak effort, lebih sabar ya untuk memperbaikinya. Tapi yang penting adalah kita harus tetap berusaha, ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Semoga cukup jelas, Bu Sutiani ya. Selanjutnya dari Bapak Rizal. Oke, Pak Rizal ya, sudah cuci darah akibat gagal ginjal, apakah bisa dalam penyembuhan flavanol, dok? Boleh, bisa kok. Jadi masih bisa. Jadi berarti karena kita juga beberapa kali juga ya, ada yang sebelumnya sudah gagal ginjal, sudah cuci darah gitu kan, dan konsumsi flavanol itu malah frekuensi cuci darahnya makin lama tuh makin jarang gitu. Yang awalnya dari 2 kali seminggu jadi 1 kali seminggu, terus habis itu bahkan mundur lagi jadi 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali gitu ya. Tapi memang itu bukan proses singkat. Ya, kembali tadi saya katakan bukan proses singkat, bukan hanya dalam 1 bulan langsung habis itu hasilnya terlihat, enggak. Perlu ketekunan, perlu kesabaran, dan juga dari pasien sendiri harus menjaga, ya menjaga jangan sampai nih ibarat kata
Flavanol kan lagi bantuin beres-beres nih, lagi bantuin bersih-bersih. Jangan juga nanti kitanya malah tidak menjaga atau tidak memperburuk memperburuk kondisi gitu ya. Jangan kita juga seenak-enaknya aja ya kagak beres-beres nanti kerjaannya, ya kan? Jadi kita juga harus bersama-sama nih, kitanya menjaga kondisinya supaya menjaga ginjal kita supaya nggak makin berat kondisinya. Nah, nanti flavanol akan membantu ginjal untuk memperbaiki diri. Sehingga dengan begitu hasilnya bisa sinergis dan bisa lebih cepat terlihat proses penyembuhannya, ya. Baik, terima kasih dok. Oke, selanjutnya dari Bu Heni ya dok. Selamat sore dok, saya kan konsumsi susu diabetasol. Rasanya coklat. Nah, kalau dicampur flavanol berapa takar? Dan oh ya, saya ada autoimun yang terkontrol, cuma sekarang lagi jalankan kemo juga, masih ada obat-obat oral juga. Dan oh ya, saya juga punya lambung akut nih dok, mohon penjelasannya ya. Oke, banyak ya kondisinya. Nah, sebenarnya kalau seperti ini pada dasarnya sama aja sih. Ini kan sudah komplikasi. Kalau komplikasi seperti ini, memang yang saya anjurkan konsumsinya adalah 15 gram flavanolnya. Either itu mau dikonsumsinya 1 kali 15 gram atau 3 kali 5 gram. Jadi 3 kali minum 5 gram, 5 gram, 5 gram gitu ya. Biasanya sih paling sering 3 kali 5 gram. Jadi pagi, siang, malam seperti itu. Nah, kalau mau dicampur susu nggak ada masalah ya. Jadi nggak usah khawatir, flavanol itu tidak akan ternetralisir dengan susu. Gitu. Jadi boleh aja. Jadi kan biar nyambung ya sama-sama coklat. Jadi nggak berasa banget bedanya. Boleh banget, nggak ada masalah ya. Nanti apa namanya? Itu bisa malah membantu mengkontrol, apalagi kan ini ada menjalankan kemo, ada obat-obatan oral juga, justru nggak ada masalah dikonsumsi ya. Ini malah bisa saling sinergi. Paling itu dia dibedakan aja jarak waktunya. Jarak waktu konsumsinya dikasih jarak biasanya sekitar 1 sampai 2 jam. Supaya apa? Satu-satu dulu untuk yang bekerja. Tapi memang lebih bagus kalau dikonsumsi di luar flavanolnya. Supaya apa? Karena memang flavanol itu adalah justru membukakan jalan supaya nanti obat-obatan ini, kemoterapinya bisa bekerja dengan lebih efektif sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Ya? Baik, terima kasih dok. Semoga cepat sehat selalu ya Bu Heni Siska ya Bu. Selanjutnya dari Bu Yunita. Kalau sudah cuci darah seminggu 2 kali ini, usia 60 tahunan dan sudah cuci darah mau 2 minggu itu gimana ya dok? Sama ya kasusnya seperti tadi. Mau yang sudah 2 minggu melakukan cuci darah, mau yang sudah tahunan melakukan cuci darah, sama ya. Dosis yang dibutuhkan adalah 15 gram kalau yang original, atau boleh juga lebih recommended, apalagi kalau cuci darah seperti ini lebih recommended sebenarnya mengkonsumsi DTM ya. Jadi supaya tidak perlu diseduh. Jadi tidak mengurangi batas jatah asupan cairan setiap harinya. Jadi minum DTM 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Ya, itu sedikit demi sedikit sampai habis nanti. Nah, itu nanti akan membantu untuk progres perbaikan sirkulasi darahnya. Nah, dengan sirkulasi darah yang lebih baik, nah itu beban ginjal juga bisa lebih ringan, sehingga ginjalnya bisa buying time untuk recovery. Nah, apalagi nih, ibaratnya untuk dari segi beban ginjalnya juga diringankan, tugas filtrasinya digantikan sementara oleh mesin cuci darah, hemodialisa, ya, sehingga waktu untuk si ginjal bekerja untuk memperbaiki beristirahat dan menyembuhkan dirinya sendiri bisa lebih banyak. Nah, jadi biar bisa lebih efektif sehingga nanti frekuensi cuci darahnya bisa perlahan akan semakin jarang sesuai dengan nanti hasil yang diberikan hasil dari pemeriksaan dokter ya. Baik, terima kasih dok. Semoga cukup jelas ya Bu Yunita ya Bu. Selanjutnya dari Farizal, jawabannya mantap. Terima kasih dok, sehat untuk kita semua. Amin. Kemudian dari Bapak Jaya, dok mau tanya, apakah kualitas air yang diminum ada pengaruhnya terhadap kesehatan ginjal?
Nah, kemudian air apa yang cocok untuk campuran flavanol original? Apakah air tanah, air pam, atau air kemasan? Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Oke, terima kasih. Oke, soal air ya. Sebenarnya sih begini, apakah air berpengaruh pada kesehatan ginjal? Tentu, kualitas air pasti berpengaruh karena air ini juga kan ada kandungan mineralnya. Di mana mineralnya ini ada yang baik, ada juga yang tidak baik, gitu kan? Akan tergantung dari kualitas si air itu masing-masing. Yang mana yang lebih baik? Sebenarnya sih yang mana aja baik, yang penting airnya mateng ya. Mau air tanah, air pam, air kemasan, yang penting airnya mateng. Nah, itulah yang cocok untuk flavanol original. Tapi saya sih sebenarnya tidak terlalu memperdebatkan airnya itu air yang mana, karena itu agak sulit juga kan. Nggak semua bisa sama rata menggunakan, umpamanya harus air kemasan gitu. Nggak juga kan, nggak semuanya juga bisa selalu konsumsi air kemasan kan, ibaratnya seperti itu. Cuman kuncinya di sini adalah harus teman-teman sadarin, kesehatan ginjal kita tidak hanya dipengaruhi oleh satu sumber saja. Seperti contohnya, tidak hanya karena kualitas air, tapi banyak hal gitu. Dari air, iya. Tapi dari makanan juga iya. Dari yang lain-lain juga iya. Dari pola hidup kita juga iya. Percuma kita umpamanya minum air kemasan terus, tapi kita merokok, kita minum minum-minuman keras, kita suka makan makanan yang mengandung bahan-bahan kimia, sama aja itu nggak sehat juga buat ginjal kita. Jadi tidak hanya semata-mata perkara air saja ya, ini secara keseluruhan gitu. Jadi maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan, dan yang lebih usahakan. Mungkin nih ada beberapa teman-teman, saya nggak bisa nih dok, kalau seandainya harus air kemasan terus. Saya kebetulan di rumah adanya air tanah. Nggak ada masalah air tanah. Boleh air tanah, nggak ada masalah kok. Asalkan bahan-bahan aspek-aspek yang lain dijaga. Ya, seperti tadi ya, hindari merokoknya, terus habis itu hindari minuman-minuman keras, lalu juga istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Nah, gitu. Di-balancing dengan hal-hal yang lain. Jadi supaya akhirnya nanti ujung-ujungnya secara keseluruhan ginjal itu tetap sehat. Ya? Baik, selanjutnya dari Bu Fani Coklat. Selamat sore, dokter. Sudah minum ya, atau kemo, kurang lebih 3 tahun lalu setelah minum Flavanol 1 box. Oh, menopause. Oh, menopause, oke. Kurang lebih 3 tahun lalu setelah minum Flavanol 1 box lebih, sekarang keluar flek. Nah, ini nggak apa-apa ya, dok? Terima kasih. Iya. Nah, ini memang proses yang pada beberapa wanita ya, terutama sudah menopause, itu memang ada beberapa yang mengalami hal ini ya. Itu memang akibat dari proses detoksifikasinya. Nah, jadi memang khusus untuk wanita, haid itu juga termasuk salah satu proses detoksifikasi gitu ya, membuang darah kotor dari dalam tubuh. Terus menopause itu memang ada beberapa yang juga akibatnya nih setelah padahal sudah menopause tapi kok keluar flek lagi. Itu nggak apa-apa, itu proses detoksifikasi kok. Diterusin aja, nanti akan berhenti dengan sendirinya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi bukan berarti terus ada flek nanti mau haid lagi, enggak ya. Ini hanya karena memang kebetulan proses proses detoksifikasinya aja. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti itu akan berhenti dengan sendirinya kalau sudah bersih. Ya? Baik, selanjutnya dari Bulan. Mau tanya dokter Winda, untuk yang punya penyakit jantung dan sudah pasang ring juga, apakah bisa memperbaiki jantungnya normal kembali? Terima kasih dokter Winda. Oke, apakah akan bisa normal kembali? Tentu tidak. Tentu enggak ya. Normal kembali, it means ringnya nggak ada, plaknya sama sekali tidak ada. Normal itu adalah punya jantung seperti anak bayi lagi. Jelas nggak mungkin, ya, nggak mungkin.
Kalau umpamanya saya bilang bisa normal kembali, mah namanya saya lebay. PHP itu namanya ya. Enggak. Kalau untuk normal kembali sampai normal itu jelas tidak. Tapi membaik bisa, ya. Membaik bisa. Karena apa? Untuk plak yang sudah terlanjur ada, ya dia akan tetap ada di sana. Tapi yang dijaga apa? Jangan sampai plak tersebut itu membuat pembuluh darah menjadi sempit dan juga aliran darah menjadi tidak lancar. Nah, jadi di sini peran flavanol itu bukan menghilangkan plaknya, apalagi plak yang sudah mengeras ya. Kalau plaknya masih yang ibaratnya plak-plak awal, calon-calon plak yang ibaratnya itu dia masih lunak, itu mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi kalau yang sudah yang sudah mengeras itu sudah tidak bisa diperbaiki. Yang bisa digunakan, makanya kenapa dilakukan pasang ring. Jadi plaknya itu dipaksa untuk membelendungnya itu keluar, gitu, ke arah luar, bukan ke arah dalam, supaya aliran yang di dalam itu bisa terjaga tetap normal. Nah, inilah nanti yang akan dilakukan dengan flavanol juga. Yang dilakukan flavanol adalah walaupun kita punya plak ke dalam, ke arah dalam, sehingga yang awalnya kita diameternya itu jadi semakin mengecil akibat tadi plaknya itu, nah ini dibuat lebih elastis supaya pembuluh darahnya itu bisa lebih terbuka sehingga diameter dalamnya itu bisa tetap normal gitu, sehingga aliran darah bisa tetap normal. Jadi memang diameternya yang dibuat lebih lega gitu, lebih terbuka, dibuat pembuluh darahnya dilatasi supaya aliran darahnya tetap lancar gitu. Jadi lebih ke sana sehingga terasa seperti normal gitu ya. Tapi apakah normal? Sebenarnya enggak juga. Karena memang itu sudah tidak bisa diperbaiki. Ya, hanya bisa alirannya yang dinormalkan, tapi pembuluh darahnya sendiri sebenarnya sudah tidak bisa dinormalkan kembali. Ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Anastasia. Sore dokter, maaf sedikit menyimpang pertanyaannya dari topik seminar ini. Ada klien yang punya masalah dengan mata yang ada tumor di matanya sehingga matanya agak menonjol keluar. Apakah bisa dibantu dengan konsumsi flavanol? Maksudnya di sini adalah menekan bola matanya. Oke, nah sebenarnya sih ini lebih kepada terapi kepada tumornya ya. Boleh dikonsumsi flavanol untuk pendamping, bukan terapi utama. Ya, kalau untuk terapi utama pada tumor, ya jelas operasi, ya, operasi, kemoterapi. Nah, tapi bisa dibanding dengan flavanol untuk pendampingnya karena operasi pun itu kalau tidak di-maintain itu bisa bisa tumbuh kembali tumornya gitu ya, bisa berpotensi untuk tumbuh kembali. Jadi sehingga perlu dirawat. Nah, selain itu juga kan tumornya ini pun belum tentu bisa langsung dilakukan operasi pengangkatan tumor. Mungkin butuh waktu. Karena mungkin ada faktor-faktor kondisi tubuh lain yang tidak memungkinkan untuk segera dilakukan operasi pengangkatan tumor. Nah, di sini juga flavanol bisa membantu untuk mempersiapkan fisik agar nanti lebih siap dalam melakukan tindakan operasi pengangkatan tumor. Dan kalau kemoterapinya, di mana flavanol itu akan lebih membantu untuk melindungi sel-sel sehat supaya dampaknya itu minimal dari efek kemoterapinya, sehingga efek terapi kemo yang dirasakan pasien seperti contoh biasanya kan kalau efek kemoterapi itu kan mual muntah, kulitnya sampai seperti hangus terbakar, rambutnya rontok, ini bisa diminimalisir sehingga pasien juga bisa lebih nyaman menjalani proses kemoterapi gitu. Dan juga tadi ya, sampai nanti dilakukan prosesnya pengobatan tersebut, itu flavanol bisa membantu untuk supaya tumornya itu perkembangannya tidak terlalu agresif. Jadi bisa ditahan perkembangannya tidak semakin besar gitu. Dan nanti untuk variannya sebenarnya yang mana aja boleh. Tapi kalau saya pribadi itu sebenarnya lebih rekomen yang original. Karena yang original itu dia
lebih pure ya, lebih pure sehingga efektif banget kalau untuk kasus-kasus seperti ini gitu ya. Jadi nanti konsumsinya bisa mulai dari 15 gram. Nanti bisa disesuaikan bertahap sesuai dengan kebutuhan. Ya, bisa ditingkatkan nanti secara bertahap karena ini kan kondisinya berat ya untuk keganasan gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Semoga cukup jelas, Bu Anas ya. Kemudian pertanyaan terakhir, Dok, dari Ibu Ulan. Terima kasih banyak. Oh, ini terima kasih banyak penjelasannya, Dokter Winda. Keren banget. Jadi makin paham seputar jantung yang sudah kena pasang ring. Baik, terima kasih kembali, Bu Ulan. Baik, mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang ingin bertanya, bisa menyalakan mikrofonnya dan juga kameranya, atau boleh juga nih yang mau memberikan testimoninya. Mungkin ada Halo, yang punya cerita eh, mengkonsumsi flavanol di saat-saat puasa, boleh sharing saat dong. puasa ya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan juga kameranya. Oke, ini ada dari Ibu Rindu nih. Bu Rindu mungkin mau cerita, Bu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya, Dok ya, hari ini ya. Mungkin ada yang disampaikan, Dokter. Oh, Bu, Bu Sukiani. Oke, iya, iya, iya. silahkan, Ibu. Terima kasih. Saya kan baru konsumsi. Saya kan alhamdulillah sehat. Cuman preventif, saya pakai 1 sendok sahur. Cuman akhirnya BAB-nya 2 kali. Apakah dosis saya kurangi jadi setengah saja, gitu ya. Terus satu lagi tadi yang ada teman yang sakit ginjalnya sudah parah menurut dokter tadi, itu berarti dosisnya berapa perharinya? Saya tadi kurang jelas. Oh iya. Itu ada Nah, pertanyaan ini. ya siap. Untuk yang pertama, untuk Ibu sendiri sebenarnya kalau BAB jadi 2 kali sebenarnya nggak masalah sih, Bu. Sebenarnya itu tidak berarti jadi tidak normal ya. Karena sebenarnya BAB itu tidak harus 1 kali sehari gitu. Biasanya Juga boleh kok, nggak masalah. Ada beberapa yang memang sampai bahkan BAB-nya itu 3 kali sehari. Yang penting adalah konsistensinya. Nah, apakah cair kah enggak atau normal? normal. Nah, kalau Normal. normal nggak masalah. Kalau Cuman normal itu bagus. kayak di detok gitu. Berarti perutnya kayaknya kayak di detok. Yes, betul. Karena memang Memang itu begitu. lagi proses pembersihan. Iya, jadi justru nggak masalah. Justru berarti itu artinya memang ibu nih sedang dibersihkan benar-benar dari ususnya. Memang kita apa namanya di usus kita itu kalau umpamanya kita masukin kamera ke dalam usus kita ya, itu sebenarnya mau kita rajin buang air besar sekalipun, itu tuh masih ada yang tertinggal. Gitu. Jadi memang masih kotor gitu. Jadi justru sedang kalau kita sedang proses pencucian seperti ini itu malah bagus sekali. Oh, jadi Nah, 1 sendok dok ya? tetap Tetap 1 sendok aja. Tetap diteruskan. Yang penting ibu banyak minum air putih ya. Iya, iya dok. Makasih. Terus yang tadi yang ada pasien. Ya, kasus kedua itu sih kalau untuk gagal ginjal saya sebenarnya lebih rekomendasi itu konsumsinya DTM. Flavanol DTM with Allergy 9 itu konsumsinya 3 saset per hari. 3 saset per hari. 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam. Nah, itu kan dia nggak perlu pakai air ya. Cukup nanti dimasukin sedikit demi sedikit di bawah lidah, diemut-emut aja sampai nanti habis. Gitu. Itu insya Allah kemungkinan sembuh ya dok? Semakin membaik. Akan membaik. Nanti jadwal cuci darahnya nanti secara bertahap, mulai lebih jarang. Lalu juga pasien juga merasa badannya jadi lebih nyaman, lebih segar. Sehingga dengan begitu kan aktivitasnya juga jadi lebih bagus gitu ya, lebih positif. Tapi tetap diingatkan ya nanti untuk pasiennya, kalau merasa badannya sudah mulai enakan, jangan juga jadi terlalu capek. Karena suka gitu biasanya, wah udah seger nih, langsung jalan kemana, jalan-jalan ke sana kemari ya kan,
Apalagi nih nanti mungkin udah mau lebaran kan, berasa yang paling sehat lah ya. Jangan seperti itu. Pasien suka kelepasan karena merasa badannya sudah sehat. Harus selalu ingat istirahat. Ini Ya. masih opname, Dok. Ini masih Oh opname. iya, kalau masih opname aman karena minimal nggak bakalan kemana-mana ya. Jadi Gitu. obatnya masih tetap dari dokter diminum ya, Dok? Tetap diminum seperti biasa. Terima kasih, Dok. Sama-sama Ibu Sutiani. Baik. Terima kasih Bu Sutiani. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Oke, ditunggu kedatangannya besok ya Bu di JDC. Insya Allah datang, sudah daftar. Oke, kalau begitu Dokter Winda, saya akhiri untuk seminar kesehatan hari ini ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Dok? Oke, yang mau saya sampaikan hari ini adalah semoga ini puasa udah tinggal sebentar lagi, nggak terasa. Semoga teman-teman terus lancar puasanya sampai nanti akhirnya di hari kemenangan bisa merayakan bersama-sama. Dan jangan lupa besok kita ada acara di JDC. Kita akan lebih buat teman-teman yang lebih penasaran lagi nih tentang Flavanol kok bisa hebat banget sih. Nah, itu kita akan tanya langsung sama produsennya yaitu dari Bareko Bobot ya. Jadi pastikan harus datang. Oke? Baik, terima kasih. Besok juga ada Dokter Winda ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu kedatangannya. Kalau begitu saya Diana, saya pamit, saya undur diri. Terima kasih dan selamat sore semua. Selamat sore. Selamat berbuka puasa untuk nanti jam 6 ya untuk Jakarta nanti ya untuk Iya Ibu, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Ya, dadah. Selamat berbuka. Terima kasih.